Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfian Nugraha. Saya Muhammad Irfan Fadilah. Saya Reza Rizky Akbar. Saya Leonardo Widodo. Di sini ada satu orang yang izin tidak hadir Zoom karena sedang bermasalah jaringannya. Di sini kami akan mempresentasikan sistem terdistribusi dengan materi penamaan. Di sini ada pengenalan name service. Dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjuk suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan service, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi, URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugas untuk meresolve nama, kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan name service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya DNS, Domain Name Service. Pada slide selanjutnya, name resolution, binding, attributes. Name resolution nama ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Binding asosiasi antara nama dan objek, dan biasanya nama diikat bound ke atribut dari suatu objek. Address, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Atribut nilai suatu objek property. Kemudian penguraian naming domains untuk mengakses resource dari URL. Di sini ada gambar URL. Kemudian resolution via DNS ke resource ID, IP numbering, port number, set name. Kemudian ke network address, terus ke file web server dan socket. Tujuan penamaan dijelaskan oleh Reza Rizky Akbar. Tujuan penamaan. Yang pertama adalah identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A bukan objek atau layanan B. Memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Nomor 3, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Kemudian jenis nama. Yang pertama username. Dibuat oleh pemakai atau user. Kemudian merujuk pada suatu objek atau layanan. Dan yang ketiga terdiri dari string of character. Contoh, HP201 untuk pencetak BBTIP. Boleh. Contoh HP01 untuk pencetak sebagai berikut. Kemudian yang kedua, system name. Yang pertama terdiri dari bit string, yang kedua internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia. Dan yang ketiga adalah lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Kemudian struktur nama. Yang pertama adalah primitive atau flat name, atau biasa disebut unique identifiers UID. Yang pertama adalah tanpa struktur internal, hanya string of bit. Yang kedua digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Yang ketiga tidak membawa informasi lain atau pure name. Dan yang keempat sangat berguna dan banyak digunakan karena lokasi dan aplikasi independen sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Kemudian compact, mudah disimpan di flash dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Kemudian yang kedua,
partition names atau PN. Komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarkis. Yang kedua, contoh telaga.cs.ui.ac.id /cs/doc/academic/sysdis/naming.ppt. Kemudian yang ketiga, membawa informasi atau impur names. Kemudian yang ketiga, descriptive name atau DN. Daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Yang kedua, membawa informasi atau input name. DN adalah superset dari PN. Kemudian name konteks. Nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama, universal konteks. Dimanapun nama digunakan, nama di-resolve dengan cara yang sama. Contoh, http://www.cs.ui.ac.id/index.html. Yang kedua adalah relative konteks. Konteks independent. Contoh, A/B/C B/C resolvable pada konteks A, sedangkan pada node yang berbeda A/B/C dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Irfan Fadila. Di sini ada sasaran fasilitas penamaan. Yang pertama, efisien, karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, terdistribusi. Renungkan jika UIDS dibangkitkan oleh centralized generator. Di sini ada bottleneck dan node tempat generator tersebut mengalami kegagalan. Dan yang ketiga, tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Mendukung pemetaan ini antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Yang kelima, mendukung dynamic relocation of object. Jika objek atau proses potensial untuk mobile atau berpindah-pindah, jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. Yang keenam, memungkinkan local aliases. Sebagai pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Dan ada name list. Name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agent yang berada di klien, bisa satu name agent per klien atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Contohnya resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name agent memastikan bahwa lokasi name service terlihat transparan bagi klien program, menyembunyikan lokasi name server. Fungsi name agent berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti name server. Name agent mengetahui bagaimana namespace diatur, sehingga tahu kemanakah suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Kedua, name server. Name agent menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tab plus name lokasi atribut. Contoh atribut, jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Nah, berikut ini adalah gambar name list. Beberapa bentuk name list. Name list tersentralisasi adalah name list yang berada pada satu mesin. Kelebihannya adalah layanan cukup dilakukan dengan melihat name list. Waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat dan mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Kekurangan, poor resilience jika node crash. Terjadilah malapetaka, kemacetan atau congestion, membatasi availability.
Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky Alvin Nugraha. Oke, di sini bersama saya. Namelist tereplikasi penuh digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi masalah. Right. Untuk menjaga konsistensi jika namelist direplikasi, maka setiap perubahan harus terrefleksi di semua copy. Bagaimana jika saat perubahan dicatat, ada sebagian replika yang tidak dapat dihubungi, link or not failures. Kemudian ada read, bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang, atau ada beberapa replika yang tidak dapat diakses, maka solusinya, sebuah name server dipilih sebagai master dan selalu merefleksikan secara akurat state of the world. Name servers lainnya bertindak sebagai pemberi petunjuk hint yang belum tentu benar. Kemudian kelebihannya, tidak perlu suatu central name server di mana seluruh stasiun bergantung pada name server tersebut. Masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam suatu jaringan, di mana suatu namelist berisi informasi yang dibutuhkan. Availability meningkat, sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari namelist tersentralisasi. Kekurangan, menggunakan lebih banyak memori, potensial timbul masalah ketidakkonsistenan. Pada beberapa jaringan, broadcast paket ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Kemudian di slide selanjutnya ada namelist tereplikasi sebagian. Nah, sebagian namelist disimpan dalam sistem mesin. Membentukkan tiga namelist tereplikasi sebagian. Sebagian namelist disimpan dalam cache setiap mesin, memerlukan mekanisme petunjuk hint yang biasanya benar. Tidak ada master copy sehingga dapat menimbulkan masalah. Seberapa besar cache, manakah nama yang harus dihapus dari cache untuk menjaga konsistensi? Umum digunakan pada sistem berbasis objek. UID merupakan nama objek. Petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan name server. Petunjuk harus dapat diandalkan. Jika sebuah objek berpindah, maka setiap reference harus diubah satu persatu. Kemudian di slide selanjutnya ada name servers dan navigation. Navigasi dan name servers di sini memiliki arti untuk petunjuk pengaksesan nama data dari lebih dari satu name server untuk menyelesaikan suatu masalah pemetaan nama, resolve a name. Yang di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu interactive navigation, di mana gambar tersebut klien ke NS1, kemudian klien dan NS2 saling terhubung, begitu juga dengan NS3. Agen tetap memegang kendali proses resolusi sebuah name servers, mengembalikan status resolusi dan alamat servers yang harus dihubungi selanjutnya. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan oleh Leonardo Teguh Widodo. Transisi navigasi hampir sama dengan resolusi rekursif. Return address dari agent diteruskan oleh server, sehingga jika informasi lokasi objek ditemukan, informasi tersebut langsung diteruskan ke agent. Kelebihan, berkurangnya pengiriman pesan, server tidak perlu menyimpan status ongoing resolution. Kekurangan, pengirim tidak menerima acikan. Yang kedua, non-recursive and recursive server control navigation. Nah, yang gambar sebelah ini ada non-recursive server control dan yang sebelah kanan recursive server control. Recursive adalah aktivitas berpindah dari server ke server sehingga nama selalu di-resolve dalam konteks yang baru. Multiple server transparan bagi name agent. Agent tidak sibuk, server harus menyimpan return address untuk setiap ongoing, logout, dan secara keseluruhan bekerja keras. Domain name system. Domain name system merupakan sebuah name service sebagai standar penamaan pada internet. Database DNS diterapkan dengan sistem partitioning yang terbagi-bagi dalam suatu zone berdasar domainnya dan letak geografis. Top level organization domain biasanya disebut generic domain yang digunakan saat ini antara lain co, organisasi komersial, edu, institusi pendidikan, go, institusi pemerintahan, mil,
organisasi militer, Net, Network Support Center, ORG, organisasi tertentu yang tidak disebutkan di sini, INT, organisasi internasional, US, United States, UK, United Kingdom, ID, Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih juga Bapak telah melihat video kami sampai habis. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Bapak telah menonton video kami sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.